Hai guys, selamat datang di story-nya aku, Tring. So, akhirnya aku upload video lagi setelah 2-3 bulan mungkin aku nggak upload video lagi. Ya alasannya masih sama sih gitu, karena males. Tapi karena ada sesuatu yang pengen aku share ke kalian. Dan sebenarnya ini bukan mengenai Ausbildung atau au pair lagi, tapi mengenai sesuatu yang emang aku anggap penting gitu. Mungkin kalian udah baca di thumbnail atau di judul video ini bahwa aku pernah ngalamin yang namanya positif COVID-19. Mungkin kita udah nggak aneh lagi ya, maksudnya udah nggak awam lagi sama COVID-19 ini. Karena di mana-mana menurut aku udah kayak terkena aja gitu. Nggak cuma di Indonesia atau di Jerman, bahkan mungkin hampir seluruh dunia juga itu udah terkena wabah ini. Nah, di antara kalian mungkin kayak bertanya ya, kenapa sih kok bisa terkena atau bisa positif COVID-19 gitu. Buat kalian yang baru banget mampir di channel aku atau baru ngeklik video ini, kalian mungkin belum tahu aku siapa. Emang aku siapa? Jadi aku Putri, tinggal di Jerman. Sekarang aku sebagai perawat. Jadi itu menjadi garis besar kenapa aku bisa positif COVID-19. Nah, pas bulan Maret, Jerman itu udah lockdown duluan kan dari Indonesia. 3 minggu di bulan Maret itu aku emang karantina di rumah. Pas bulan April, aku inget banget tanggal 1 April aku udah mulai masuk kerja. Pas masuk kerja, teman-temanku bilang kalau misalnya kita punya pasien yang udah positif COVID-19, 4 orang dan semuanya lansia ya, dan dirawat di lantai di mana tempat aku kerja. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri kenapa aku bisa positif COVID-19. Tapi asal kalian tahu, pasien yang positif ini dirawat dan ditangani oleh senior-senior yang ada di tempat kerja. Jadi aku gak ngerawat mereka karena aku masih junior dan belum lulus Ausbildung. Senior-senior aku merawat mereka dan aku merawat pasien lain. Dan aku emang bener-bener gak boleh sama sekali masuk ke ruangan dimana pasien itu ada. Bener-bener gak boleh gitu. Kayak nyentuh piring atau apapunnya itu gak boleh gitu. Kecuali pakai sarung tangan. Hari ke-1 sampai hari ke-5 mungkin berjalan dengan normal kayak biasanya aja gitu kan. Aku lupa sih, pokoknya hari ke-5 atau hari ke-4 itu aku ada batuk. Pokoknya ada batuk kering selama 2 hari kalau nggak salah. Aku mikirnya gara-gara aku minum Coca-Cola gitu kan. Sama sekali nggak ada pikiran kalau itu adalah salah satu gejala dari COVID-19. Setelah 2 hari batuk, aku ngalamin yang namanya demam disertai pusing kepala gitu. Dan itu benar-benar pusing banget. Itu pas aku pusing kepala sama demam itu pas tanggal 8 April pagi hari dimana aku mau pergi kerja. Tadinya sih emang mau telepon tempat kerja buat izin gak masuk, tapi karena gak enak dan di tempat kerja kita juga kekurangan personal gitu, jadi aku maksain aja pergi ke tempat kerja. Pas jam 7 pagi ngerasa kalau misalnya aku mual-mual gitu. Tapi aku nggak bisa ngeluarin apapun karena posisi waktu itu aku belum sarapan. Jam setengah 11 siang itu waktunya aku istirahat dan itu ngerasa badan tuh udah bener-bener gak beres, udah pusing banget dan panasnya tuh yang panas bagian luar sama dalamnya tuh udah kerasa banget. Habis itu aku chat temen aku, Sarah. Aku ngechat dia bilang kalau misalnya aku udah gak enak badan, aku panas dan pusing. Dan aku minta ke dia kalau misalnya nanti anterin aku ke dokter gitu. Dia nyaranin buat aku pulang cepet dari tempat kerja. Dia maksa aku buat pulang cepet dan pergi ke dokter. Tapi karena aku emang gak enakan maksudnya orangnya ya, gak mungkin aku pergi cepet dari tempat kerja. Sedangkan kita aja kekurangan personal gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir, jam 11 siang itu udah bener-bener aku nggak kuat banget dan aku bilang ke senior aku bahwa aku demam dan pusing kepala gitu. Ya udah sini aku ukur dulu kata dia gitu. Pas diukur suhu badan aku 39 dan dia langsung panik karena kan emang lagi wabah COVID-19 kan, jadi ya udah pakai maskernya katanya gitu. Dia nanya siapa dokter aku dan dia bikin janji kalau misalnya aku mau tes COVID-19. Aku pergi dulu diantar Sarah pas mau tes itu dan aku tes
Terus nunggu beberapa hari, 2 hari gitu ya, 2 hari, dan hasilnya keluar. Aku dinyatakan bahwa aku positif gitu. Ini aku mau liatin ke kalian. Ada surat bahwa aku positif. Ini ada tulisannya positif ya, dan ini ada nama aku. Mana? Ada nama aku. Putri Setiawati. Dan ini tes swab ya, bukan tes rapid. Nah, karena aku mungkin imun aku kuat, jadi aku nggak ngalamin yang namanya sesak nafas pada saat itu, pada hari itu. Jadi cuma ngalamin pusing, panas, batuknya udah hilang nih. Terus makin hari, badan tuh makin lemas, ke kamar mandi aja itu udah kayak lemes aja. Kalian pernah nggak sih kayak ngerasain penyakit tipes atau gejala tipes itu percis banget gejalanya kayak COVID-19. Bahkan aku kayak mengira-ngira bahwa aku itu kena tipes karena aku dulu pernah tipes kan. Jadi mikirnya kayaknya aku kena tipes lagi deh gitu. Nah, setelah 4 hari demam itu ada muncul gejala lain dimana aku nggak bisa ngerasain rasa. Jadi lidah aku tuh nggak peka sama rasa. Itu bener-bener hambar banget rasanya, dan aku nggak bisa nebak bahwa itu rasa asin, pahit, atau asem gitu. Saking bener-bener mulut aku hambar gitu. Muncul gejala pas di hari ke-7, ke-6 atau ke-7 atau 7 ke-8 setelah positif itu, aku ngalamin adanya nafasku berat. Tapi bukan sesak nafas. Di hari ke-7 ini ngerasain berat nafas yang dimana aku nafas aja harus dibantu sama mulut. Jadi nggak bisa cuma ngandelin dari hidung. Jadi aku nafasnya kayak gitu. Tapi karena aku ngeliat orang-orang atau pasien yang udah positif COVID-19 itu, mereka sesak nafas yang benar-benar sampai kayak mau meninggal gitu loh. Tapi aku nggak ngerasain kayak gitu. Aku cuma ngerasain berat nafas aja. Pokoknya lama banget deh. Kayak nggak peka sama rasa itu, lama banget. Jadi hari ke-6 nggak bisa ngerasain namanya rasa atau nggak bisa peka terhadap rasa. Terus disusul sama nggak bisa peka terhadap bau-bauan. Apapun itu nggak ada bau sama sekali. Sampai dimana aku mandi, aku pakai shampoo dan aku pakai sabun aja, aku nggak nyium bau sama sekali. Terus karena aku heran kan, aku coba nyium cuka apel. Kalian tahu kan cuka apel itu baunya tuh nyengat banget. Pas aku cium, aku bener-bener nggak nyium sama sekali. Mungkin sekibas wangi aja aku nggak nyium sama sekali. Dan itu sampai-sampai tersiksa banget karena aku nafsu gitu, kayak pengen makan, tapi karena makanan yang aku masukin itu nggak ada rasanya, jadi kayak males aja buat makan, tapi pengen makan kayak gitu. Hari ke-15, pokoknya 2 minggu setelah tes pertama, aku harus tes kedua kan. Aku tes kedua dan masih sama, hasilnya masih positif. Dan aku masih harus terus karantina di rumah. Padahal sebelum tes kedua ini, aku udah bener-bener yakin bahwa aku tuh udah sehat. Imun aku udah kuat lagi, udah gak ada lemes, udah gak ada panas, udah gak ada pusing. Pokoknya semua gejala udah hilang. Kecuali si hidung. Si hidung masih ada. Maksudnya indera penciuman aku masih belum peka. Nah, pas tes kedua akhirnya hasilnya masih positif. Ini ada hasil tes kedua, aku masih positif. Ini namanya Putri Setiawati ya. Ini namanya Putri Setiawati. Ini hasil tes kedua, aku masih positif. Di sini aku masih positif. Bener-bener sedih sih. Sedih gitu karena udah meleset dari ekspektasi. Akhirnya si dokter aku bilang, katanya iya, yang dari tenggorokan itu virusnya udah hilang, tapi yang di rongga hidung itu yang belum hilang, katanya gitu. Jadi ya aku harus tetap sabar lagi, nunggu 1 minggu untuk tes ketiga. Nah, pas tanggal 8 Mei, tepat aku 1 bulan karantina, aku tes ketiga COVID-19. Pas tes ketiga itu hasilnya udah keluar dan hasilnya negatif. Tapi surat dari labnya aku belum nerima ya, karena harus pakai pos dan sekarang itu weekend. Mungkin datang suratnya itu besok pas Senin. Tapi aku pengen bikin video itu cepet-cepet. Tapi ya aku udah negatif kok gitu, karena aku udah telepon si dokternya. Jadi gejala yang pernah aku apa sih Jit? Ya. Jadi itu gejala yang mungkin aku alamin
Dan apa ya, kayak pertamanya ya mungkin takut. Banyak di feeds Instagram itu yang nge-share gimana orang-orang yang terkena positif COVID-19 kan, yang sampai sesak nafas, yang sampai meninggalnya banyak, yang sampai ya pokoknya yang kritis banget lah gitu. Tapi pas aku udah ngalamin dan sampai aku negatif kayak gini, itu ya bersyukur banget ya ke Tuhan gitu, ke Allah. Udah ngelancarin semuanya, udah apa ya Jit? Enggak kan nanti juga diedit, masa gue masukin yang gini. Maksudnya udah nguatin aku buat keluarga aku. Dari semenjak aku positif yang pertama, kedua, dan akhirnya yang ketiga itu negatif, aku sangat-sangat bersyukur banget. Aku adalah salah satu orang yang sembuh dari COVID-19. Karena dalam pikiran aku awalnya itu COVID-19 itu wabah yang benar-benar kayak mematikan. Tapi setelah aku mengalami semua ini, aku bisa simpulin dan aku bisa kasih tahu, sharing ke kalian bahwa semuanya akan baik-baik aja. Jadi gak perlu kalian ada rasa panik ataupun rasa cemas yang bikin imun kalian turun. Karena salah satu penyembuhan dari COVID-19 itu imun kalian. Kalau misalnya imun kalian itu bagus atau imun kalian itu baik, mood kalian itu baik, semuanya akan baik-baik aja. Kayak gitu menurut aku. Selama ini aku karantinanya di rumah, di apartemen. Terus gimana masaknya? Terus gimana siapa yang ngasih makan? Sedangkan kamu harus tinggal di kamar. Jadi aku mau undang narasumber satu ini, berperan penting banget pas kemarin aku kena COVID-19, yang udah bikinin masak, yang udah ngasih makan, bikin jamu, cuci piring. Kita sambut aja narasumber satu ini. Di antara subscriber aku atau followers aku nggak asing lagi ke dia ya, tapi buat kalian yang nggak tahu, aku panggil aja dia. Duduk enggak